teman-teman, karena waktu pengisian pretestnya sudah habis, mungkin kita bisa langsung aja nih teman-teman masuk ke diskusinya. Diskusi kita pada kali ini yaitu terkait dengan pengisian SPT tahunan PPH pasal 21, yang dimana akan disampaikan oleh pemateri kita. Beliau adalah dosen perpajakan FEB UHAMKA, yaitu Bapak Safier Ramdhani SEMM. Mungkin untuk mempersingkat waktu bisa kita mulai ya Pak untuk diskusinya. Ya, oke, silakan. Ya Pak, waktu dan layar dipersilahkan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sebelum kita memulai langkah berikut, kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim agar ilmu yang disampaikan atau sharing session ini bisa membawa keberkahan dan tentu membawa tidak sepenuhnya dalam artian 100% kalian memahami, tetapi ada basic-basic dalam pengisian yang akhirnya kalian bisa bisa tahu bahwa seperti ini isinya. Kayak gitu ya. Mungkin sebelum melangkah lebih jauh mengenai pengisian itu sendiri, SPT tahunan pribadi ini berkaitan dengan penghasilan yang diterima oleh teman-teman atau nanti ketika kalian sudah bekerja, ada penghasilan yang sifatnya itu tetap atau stabil per bulan atau per hari atau per minggu, tergantung bagaimana mekanisme dari sebuah perusahaan melakukan penggajian atau fee atau honorarium terhadap pegawainya. Kayak gitu ya. Jadi kalau kita ngomong SPT 1770 ini sebenarnya pun ada beberapa tipe atau ada beberapa form. Yang pertama adalah yang 1770 SS. Kalau 1770 SS ini nanti berkaitan dengan seseorang yang mempunyai penghasilan masih sangat kecil. Ya namanya SS ya, sangat sederhana. Kedua adalah S. Nah, yang S inilah adalah yang paling umum. Yang paling umum yang terjadi di masyarakat, ini yang paling sering digunakan, karena ini memang yang secara garis besar penghasilan rata-rata orang Indonesia berada pada zona yang ini. Terakhir adalah yang tidak ada S-nya sama sekali atau non-S. Nah, kalau yang non-S ini memang kalau bisa dibilang adalah para pengusaha kena pajak. Bukan perusahaan, tapi pengusaha. Seseorang yang memang nilainya cukup besar, hampir mungkin setara dengan sebuah perusahaan kecil. Gitu. Jadi dia non-S. Nah, perbedaannya di sini dari 3 form yang ini, hanya satu form, yaitu yang non-S, yang melakukan laporan keuangan. Jadi dia juga melampirkan laporan keuangannya selama 1 tahun. Tapi kalau yang pakai S dan SS, dia tidak usah melampirkan laporan keuangannya. Nah, kayak gitu ya, itu perbedaannya. Kalau S dan SS ini, kenapa tidak melampirkan laporan keuangan? Ada kata kunci, yaitu berupa penghasilan yang sifatnya tetap tadi. Jadi ada perusahaan yang melakukan pemotongan terhadap si pegawainya. Jadi tiap bulan tuh dilakukan pemotongan sehingga orang yang melaporkan di form S dan SS ini itu adalah para pegawai, baik itu tetap maupun non tetap. Dan biasanya mereka sudah tinggal menerima yang namanya bukti potong. Kayak gitu ya. Nah, kemudian yang enaknya lagi, kalau saya bilang yang bedanya lagi atau enaknya lagi adalah buat teman-teman yang di non SS atau yang di S atau di SS, hanya tinggal melaporkan kembali dari bukti potong yang sudah diterima. Jadi yang S atau yang SS pasti nihil di akhir. Itu dulu pegangannya. Pasti nol, pasti nihil. Jadi kalau teman-teman di sini yang kemarin ikut relawan pajak, udah pasti beberapa ada yang tahu ya. Tapi kalau non S, nah, yang benar-benar 1770 ini, kalau nihil itu malah mustahil. Dia pasti kalau tidak kurang bayar, pasti lebih bayar. Karena dia melampirkan yang namanya laporan keuangan. Nah, biasanya para konsultan pajaknya atau para staf pajak atau sebagainya memang di bagian orang tersebut, yang mengurusi pajak orang tersebut, biasanya mencari jalan mudah dengan mengusahakan menjadi kurang bayar. Pak, kok dikurang bayar, Pak? Ya, karena lebih mudah mekanisme tinggal bayar daripada harus lebih bayar. Jadi kalau kurang bayar, kita hanya tinggal bayar. Kurangnya berapa? 1.000. Ya udah bayar 1.000, selesai.
Kurangnya berapa? 5.000, udah tinggal bayar 5.000 selesai. Nggak ada lagi yang lain-lain. Tapi kalau lebih bayar. Oh iya, kalau iya auditnya benar baru dibalikin uangnya. Atau enggak digunakan sebagai piutang pajak. Jadi duitnya ditaruh dulu nih. Kalau nanti saya utang di tahun berapa, itu yang dipakai. Nah, ribet mekanismenya. Jadi rata-rata pasti konsultan nyari yang udah kurang bayar aja. Kenapa? Lebih mudah. Udah bayar selesai. Orang pajak nggak mau tahu udah. Kurang bayar berapa nih? 5.000. Udah bayar. Selesai langsung. Benar-benar selesai gitu. Nggak ada itu. Jadi curangnya begitu kalau dibilang ya. Kalau kita tinggal bayar, mereka diaudit gitu. Kalau kita yang lebih bayar, diaudit dulu gitu. Tapi kalau kurang bayar, bayar aja udah. Selisihnya selesai. Jadi memang berdasarkan pengalaman dan teman-teman semua nanti yang insya Allah mungkin ada beberapa yang bisa meneruskan ya dalam artian menjadi kayak bapak ya dalam bidang perpajakan nanti pasti ngeh nih ya iya bener mending kurang bayar ya tinggal bayar doang gitu daripada lebih bayar. Tetapi apakah kejadian seperti ini muncul? Ada. Lebih bayar biasanya muncul untuk para perusahaan terutama BUMN. Oh pasti lebih bayar terus tuh. Sehingga kalau sudah bukan diskusi lagi kalau sudah masuk persidangan pajak untuk BUMN itu seru tuh karena saling kekeh. Yang satu tentu minta dipungut, yang satu tentu minta ditarik. Kenapa? Karena BUMN itu termasuk dalam kategori bendaharawan negara. Jadi udah dia motong, dia mungut. Nah ini dulu ya mekanismenya. Jadi dikasih tahu dulu sebelum kita hitung-hitungan. Jadi gitu. Baru kita pindah ke yang 1770 yang S ya yang kita mau sharing ini. Nah, 1770S ini itu hanya satu pasal pajak yang berkaitan dengan ini. Hanya satu, nggak ada yang lain sama sekali. PPh 21 tok, dah. Jadi kalau mau ngisi S ini, kalian itu kudu atau mesti bisa baca, mesti bisa ngitung. Kayak gitu. Kenapa? Karena jangan sampai nanti kalian ketika bekerja, nggak tahu cara ngitung, perusahaan main potong aja, kalian ikhlas. Ingat, 21 itu penghasilan kalian yang dipotong oleh perusahaan. Kalian harus rigid di situ. Kalian harus ibaratnya apa ya? Harus hati-hati gitu. Emang iya saya dipotong sekian, apa dasarnya? Kayak gitu ya. Jadi saya coba bisa share screen sebentar ya. Ini saya pinjem dari anak saya yang kebetulan memang PowerPoint ini bagus. Jadi saya ambil ada detail yang cukup lengkap sebelum kita pindah ke pengisiannya nanti. Mungkin ini beberapa ada anak kelas saya nih yang lagi saya kerjain juga. Jadi sekalian nyebur aja akhirnya kan. Ya, bisa saya share screen sebentar ya. Ini sebagai dasar aja, nanti step by step aja ya. Saya di yang PowerPoint-nya agak cepat mungkin. Oke. Pertama, landasan hukum. Kalau landasan hukum tidak ada perubahan, dia masih menggunakan hal yang sama. Nah, di sini dari 1, 2, 3, 4, 5 ini, itu semua ngomong hanya mengenai beberapa hal. Penghasilan, honor, dan fee. Beberapa ada dana pensiun itu ntar dulu. Dana pensiun itu terakhir biasanya. Jadi ketika kalian mendapatkan penghasilan, atau kalian mendapatkan honorarium, atau dapat fee, atau terakhir, dibayarkan dana pensiunnya. Nah, ini kena potong 21. Jadi 21 itu udah di sini aja. Kemudian, objek utamanya adalah satu, kalau mau dikategorikan dari semuanya, adalah penghasilan tok, baik itu yang tetap maupun yang tidak tetap. Apa bedanya tetap tidak tetap? Tetap itu kalian bisa atur jangka waktunya. Kalian bisa fix dapat. Contoh, per 3 bulan. Itu bisa dikategorikan penghasilan tetap. Kenapa? 1 sampai dengan 3 bulan kalian akan dapat penghasilan. Kalau yang non tetap gimana Pak? Ada 1 bulan kadang dapat, 1 bulan lagi nggak dapat. Nah, random gitu. Itu yang non tetap. Jadi by project. Tapi kalau tetap, misalkan kalian kerja sebagai karyawan karyawan kontrak. Kalau di kontraknya 3 bulan lalu kalian tidak perform, si orang pajak di kantor tersebut tetap menghitung kalian sebagai objek PPh 21. Karena kenapa?
pasti kalian selama kontrak 1 sampai dengan 3 bulan tersebut pasti dapat penghasilan dari perusahaan. Tapi kalau tadi yang by project, kalau by project kan kita nggak tahu kalau tembus goal projectnya dapat uang, kalau enggak ya nggak dapat uang kan nggak tetap. Jadi namanya tidak kestabilan di situ ya. Jadi dari itu semua PPh 21 atau SPT yang kalian isi ini berdasarkan ini saja penghasilan. Kayak gitu ya. Subjeknya ya hanya kalau kita ngomong SPT masa ini 1770S berarti adalah dalam negeri. Dah, nggak ada luar negeri, hanya dalam negeri. Nah, ini yang perlu kalian ketahui. Ketika mengisi SPT itu ada lampiran-lampiran, ada komponen-komponen yang nanti akan mempengaruhi model perhitungannya kalian. Oke ya, akan mempengaruhi model perhitungannya kalian. Yang paling pokok pertama adalah gaji pokok. Oke, gaji pokok inilah yang menjadi dasarnya. Ibaratnya dari semua komponen paling utama adalah gaji pokok. Ya kalian bisa mengisi 1770 itu atau form tersebut ya kalau kalian punya gaji pokok kan. Kan nggak mungkin kalau nggak punya gaji pokok ngisi, nggak mungkin. Kayak gaji pokok kalian dari orang tua kalian dikasih uang itu bukan gaji pokok ya. Karena orang tua kalian bukan pemotong, tidak punya. Oke. Kemudian tunjangan. Tunjangan ini adalah komponen-komponen penambah. Jadi ada penambah, ada juga pengurang. Kata kunci untuk penambah adalah depannya tunjangan. Dah. Kalau ada kata kunci tunjangan, udah pasti nambah penghasilan kalian. Atau kalau ketika kalian dapat tambahan, nah udah gitu, namanya tambahan. Tapi kan bahasa tambahan nggak mungkin dimunculkan dalam mekanisme perpajakan. Pasti dikategorikannya tunjangan. Kamu dapat tunjangan ya, apa tuh, motor. Apanya? Uang bensinnya ya, berapa per bulan? 150.000, itu menambah penghasilan. Yang seharusnya penghasilan kamu dipotong untuk biaya motor kamu nggak usah. Kenapa? Perusahaan sudah baik memberikan tunjangan tersebut. Atau dia datang tiba-tiba, kamu nggak usah bawa bekal lagi ya. Kenapa? Mulai bulan depan kamu dapat tunjangan makan 1 juta. Nah, berarti kan ada penghasilan kamu yang aman senilai 1 juta kan? Itu karena dipakai untuk yang lain. Kemudian ada juga bonus atau THR lah atau lembur. Ini juga menambah penghasilan. Ketika kalian jam kerjanya sampai jam 5 tetapi ada tugas lembur dari perusahaan ya, dalam bentuk tugas lembur, bukan kalian melemburkan diri ya. Jam 6 buka, tanggung lah. Yaudah gue biar pulang jam 8 biar dihitung lembur, nggak gitu konsepnya. Itu mah namanya nunggu buka puasa gitu. Lembur itu adalah ketika kategorinya diberikan tugas oleh si perusahaan. Mbak, kamu lembur ya, ini ada surat tugasnya. Nah, sehingga perusahaan mengeluarkan uang tambahan untuk entah taksi kalian, makan kalian, atau apapun yang kalian melanjutkan. Misalkan lagi bikin laporan keuangan, agak lama, yang harus selesai jam 5, tapi dikejar deadline, harus selesai hari itu juga, kan mau nggak mau lembur, gitu ya. Kemudian bonus-bonus, ya paling mudah apa? Bonus hari raya, udah itu paling gampang, THR. Kalau anak-anak kemarin bilang THR dari bapaknya adalah tugas hari raya, bukan tunjangan ya. Ya selamat menikmati, gitu ya. Kemudian setelah penambah adalah pengurang. Nah, pengurang ini yang mungkin kalau dijelaskan secara detail, kalian juga perlu baca sendiri gitu ya. Perlu baca, perlu lihat lagi. Karena kalau dijelaskan lagi nanti agak lama. Tetapi ada sifat-sifat yang kalian harus tahu kata kuncinya. Yang menjadikan itu pengurang. Pertama adalah kalau ada kata kuncinya itu beban atau biaya. Kedua adalah iuran. Yang sifatnya memotong ke penghasilan kalian. Ya, terutama iuran yang berkaitan dengan BPJS. Kenapa? Karena yang iuran berkaitan dengan BPJS, Bapak minta kalian buka ke BPJS, lihat di situ. Ada kategori-kategorinya. Ada kategori rendah, sedang, dan tinggi. Preminya berapa persen? Berapa yang dibayarkan oleh perusahaan? Oke. Kalau dibayarkan oleh perusahaan berarti tunjangan kan? Ada yang iurannya kalian, yang kalian bayar sendiri. Jadi nanti dipisah tuh BPJS.
misalkan nilai BPJS-nya 3% karena dia kategori rendah. Dari 3% tersebut tidak semuanya kalian yang membayar atau iuran. Ada beberapa persen dari 3% tersebut yang dibayarkan oleh perusahaan. Nah, itu kategorinya adalah tunjangan. Tapi yang kalian bayar sendiri dari 3% tersebut, itu adalah iuran. Jadi yang terdengar? Sorry, sampai sini tadi. Iya Pak, terdengar. Oke ya, jadi ada hal yang seperti itu. Kemudian yang ini adalah pengurang penghasilan yang sifatnya pasti muncul. Saya bilang pasti muncul. Adalah biaya jabatan dan biaya pensiun. Tetapi, ada tetapinya ya, tetapi biaya jabatan akan muncul jikalau status karyawan atau status kepegawaiannya adalah dengan status pegawai tetap. Jadi kalau dia statusnya pegawai tetap, ini akan muncul nih si 5%. Tapi kalau nggak tetap, nggak muncul, nggak dimunculkan, tidak dipengaruhi lah. Kemudian juga dengan biaya pensiun. Biaya pensiun juga dimunculkan kalau dia memang membayarkan. Ada yang biaya pensiunnya di luar. Tapi beberapa perusahaan sekarang menginkludkan biaya pensiun ke dalam perhitungan gajinya. Nah, ini pun ada syaratnya. 5% dari bruto, setinggi-tingginya 500.000. Jadi nanti kalau penghasilan bruto dikali 5%, lewat dari 500.000, yang dipakai 500.000, nggak boleh lebih. Tapi kalau di bawah 500.000 adalah angka hasil perkaliannya. Misalkan 5% kali 10 juta, dapat 300.000, bukan berarti jadi 500.000, tapi yang dipakai adalah 300.000-nya. Tapi misalkan 10 juta dikali 5% nilainya 600.000, nggak boleh 600.000, dia limitnya di 500, digopek. Sama juga seperti biaya pensiun. Limitnya adalah 200, jadi kalau dihitung lewat dari 200, yang dipakai 200-nya aja. Tapi kalau di bawah 200, ya udah angka sebenarnya dari 200. Kayak gitu ya, agak cepet yang ini. Terakhir adalah mengenai tarif terbaru. Sebenarnya ini ada agak yang kurang, yaitu PTKP, nanti dijelaskan. Tarif terbaru ini perubahan nih, benar-benar baru berjalan di tahun ini, bahwa sekarang naik sampai dengan 35%. 0 sampai 60, 62,5, 2,5, 500, 500 sampai 5.000 atau 5 miliar, 5.000 up. Ini tarifnya. Oke. Ini adalah secara mekanismenya. Sekarang kita masuk ke perhitungannya dulu nih. Sebelum kita masuk ke ngisinya. Ya, kalau ngisi nggak ada yang dihitung kan, apa yang mau diisi? Gitu ya. Ini ngisi dulu gitu, dengan contoh soal. Yang ujian Bapak pakai jangan berharap hitungannya sama seperti tugas kalian ya. Itu gue sengaja lebih susahin biar pada mabuk. Ya, saya suka ngerjain orang. Oke. Kalau ini mah yang mudah. Kan diskusi, bukan untuk kuliah kan ya. Diskusi. Sama kecuali anak kelas malam dari Bapak Ke, pasti ya kalau yang kayak gini mah mereka karyawan sangat rigid sekali nih, soalnya ada beberapa pasti kelas malamnya Bapak ya rigid banget nih, karena kalau usia kalian masih belum kenal duit, kalau yang udah kelas malam udah sangat kenal duit, jadi potongan sekecil apapun dia akan mencari gitu ya, karena ini sangat berpengaruh. Kita bicara dulu nih contoh soal, kelihatan ya Excel-nya ya dari Bapak ya? Iya Pak, terlihat. Oke. Misalkan gaji rata-rata berapa? Anggaplah gaji rata-rata UMR DKI 5.500.000, 5 juta aja sekarang. Ini S1 lulusan S1 D3 rata-rata segini sekarang. Oke. 5 juta rupiah. Ketika kalian menghitung ini atau kalian menyadari ini, kalian harus tahu kalian pegawai apa dulu, tetap atau non tetap. Nanti akan mempengaruhi ya. Oke. Kita ambil yang paling mudah dulu. Anggaplah kalian pegawai tetap. Belum ada tunjangan. Jadi Ilham Jamaluddin baru masuk, baru dapat gaji doang. Dah.
Gitu doang. Udah, nih Ilham gajimu 5 juta ya, nggak ada tunjangan. Kamu masih kontrak, jadi bukan pegawai tetap. Udah, penghasilannya tidak mempengaruhi apa-apa. Berarti tinggal disetahunkan. Maka ini tinggal dikalikan 12, 60 juta. Oke, PTKP. Ilham apakah sudah menikah? Belum, Pak. Saya single. Oke, berarti TK 0. Sorry, jangan 0 dulu. Apakah Ilham punya tanggungan? Gak ada, Pak. Ya, saya hidup sendiri. Gitu. Oke, 0. Maka PTKP-nya berapa? Untuk yang TK 0, kalian boleh lihat di peraturan, masih 54 juta. Gini ya. Nah, ini yang perlu kalian ketahui. K1, K0, K1, K2, K3. Setiap ada perubahan status dari T ke K atau tidak kawin ke kawin, itu akan menambah nilainya 4.500.000. Ya, setiap mempunyai tanggungan atau ketika K-nya berubah menjadi 1, ada 1 tanggungan, itu menambah lagi 4.500.000. Nambah lagi 1 tanggungan terus. Nambah lagi maksimum 3 terus. So, kalau ini ditotalin semua, harusnya 72 juta. Tambah aja nih, 72 kan ya. Tapi, ada tapi ya, tanggungan ini bukan mesti anak. Jadi nggak cuma anak ya. Apalagi nggak cuma anak kandung, nggak. Segala tanggungan yang memang secara peraturan perpajakan diperbolehkan. Contoh, anak yang diadopsi, itu jadi tanggungan kalian. Kalau memang secara hukum, ya. Orang tua kalian, adik kalian, misalkan beliau tidak kerja, tidak mempunyai NPWP. Adik kalian misalkan ada apalah gitu, sehingga dia nggak bisa kerja, tidak punya NPWP, kalian yang menanggungnya. Itu bisa dikategorikan tanggungan. Dan perlakuan ini hanya berlaku untuk pria. Jadi kalau cowok nikah, dia naik nih, makin gede. Punya anak, punya tanggungan, makin gede. Lagi, dan lagi. Tapi kalau wanita, enggak. Wanita stop sampai sini. Kecuali dia janda. Kecuali dia janda, punya tanggungan. Nah, setiap tanggungan itu menambah 4.500.000. Oke ya. Jadi bukan janda lalu berubah jadi kawin. Enggak, kalau berubah lagi jadi kawin, hilang lagi. Tapi tanggungannya ya, jadi janda dia punya anak 2, maka 54 tambah 4,5 tambah 4,5. Kalau dia kawin lagi ya hilang, udah balik lagi ke suaminya. Kayak gitu ya. Maksimum 5, jadi kalau kalian punya anak lebih dari 5, maksimum 3. Kalau punya anak lebih dari 3, yang dihitung tetap 3. Kayak gitu ya. Jadi Dava kalau mau punya anak 10, yang dihitung tetap 3. Kalau kayak gitu hitungannya, saya mendingan terus punya anak gitu. Jadi saya pajak saya 0. Tanggungan saya banyak gitu aja kan. Bikin aja 10. Bikin 10 anak, terus 4.500.000 kali 10 kan lumayan. 45 juta sendiri kan jadinya. Kayak gitu ya. Sampai sini semoga paham. Nah, PTKP. Kemudian dari PTKP ini kalian akan menemukan yang bahasanya disebut dengan PKP atau penghasilan kena pajak. Ini adalah ketika penghasilan neto, ini saya bilang neto, kenapa nggak ada pengurang? Dikurangi PTKP, cuma 1, 6 juta. Maka kalau 6 juta ini, kalian langsung lihat syaratnya tadi. 6 juta kan hanya 0 sampai dengan 60 juta, berarti posisi yang 5%. 60 sampai dengan 250, ini adalah 15%. Nah, kemudian 250 juta sampai dengan 500 juta, ini 25%. Next, 500 juta sampai dengan 5 miliar, ini 30%. Up to 5 miliar, 35%. Emang ada apa penghasilannya yang 5 miliar? Ada, malah mau.
Tapi saya hitung nanti kan biar kagak gede-gede banget pajaknya. Kayak gitu. Maka karena ini 6 juta, bukan yang ini yang dilihat ya, tapi setelah ketemu PKP atau setelah kalian potong PKP, ini yang masuk pajak. Ini dari yang sini masuk kategori yang mana berarti si Ilham Jamaluddin tadi untuk dihitung? Hanya masuk yang poin 1. Ya udah, sama dengan 6 juta dikalikan 5%. Jadi Ilham Jamaluddin hanya membayar pajaknya nanti dihitung di sini. Pajak 1 tahun. Hanya ini. Itu ya. Pajak per bulannya ya udah bagi 12. Ya elah Pak, soalnya gampang, tugasnya kok susah. Ya enggak, biar mikir. Ini dasar logiknya. Oke? Ada lagi, satu lagi. Apakah Ilham mempunyai NPWP? Kalau Ilham mempunyai NPWP, stop sampai sini. Tapi kalau Ilham tidak punya NPWP, dia dikalikan lagi lebih besar. 20%. Kalau tidak, ya kalau tidak salah 20% lebih besar. Jadi 120% dia. Jadi 25 ini dikalikan dulu 20%. Ini nanti ditambah. Jadi Ilham bayar pajaknya 30.000 bukan 25.000 per bulannya. Sampai sini paham nggak? Yang paling gampang dulu deh. Buat teman-teman semua. Paham ya? Ya iyalah gampang Pak. Soal kemarin kayak susah banget. Yang ini gampang sekali. Iya. Kemarin ada penambah, pengurang. Ya biar mikir gitu kan. Ya gitu. Jadi nanti ada 2 yang kalian perlu, ibaratnya perlu kalian pegang baik-baik. Pertama adalah ketika mencapai penghasilan neto. Untuk mencapai penghasilan neto ini, ada mekanisme penambah dan pengurang. Oke? Kemudian untuk mencapai PKP, ada namanya mekanisme PTKP. Jadi ada 3 poin yang perlu kalian pegang. Penghasilan neto, kemudian PTKP, terakhir adalah ini yang paling sering blunder. Paling sering buat blunder. Yang ini. Oke ya. Ini paling sangat-sangat blunder. Kemarin tapi alhamdulillah kelas 4B, 4C S1 akun, alhamdulillah udah mulai kemudian 4B D3 akun, alhamdulillah juga udah mulai karena kalau 4B D3 akun itu adalah makhluk-makhluk yang tersiksa 2 kali sama Bapak. Nah, jadi mereka udah mulai hatam. Tapi 4A, 4B, 4C kan baru tersiksa sekali sama Bapak ya. Jadi agak-agak mulai hatam gitu. Makanya kalau dalam penilaian outstanding 4B D3 akun di mata kuliah Bapak pasti yang paling tinggi gitu. Karena mereka sudah tersiksa 6 bulan. Nah, ini tambahan 6 bulan lagi tersiksa. Entah nggak tahu ketemu lagi, siksa lagi aja gitu ya. Oke, sekarang kita ke mekanisme yang pertama dulu. Yang penambah dan pengurang ya. Di sini. Tambah. Ini direkam ya, moderator ya. Takutnya nanti ada yang mau lihat lagi. Karena memang saya lagi ngerjain anak orang nih, banyak banget. Saya udah mulai sholat tahajud malam ini dari kemarin agar doa-doa kalian mental juga gitu. Yang saya siksa ini ya. Tapi kalau yang 4I, kita karena teman sama-sama otak sisa, kalau saya bilang kalau ke teman-teman anak 4I kelas malam sama-sama sudah lelah, udah have fun aja lah kita gitu ya. Tapi tetap harus diajarkan. Ini karena tanggung jawab saya ke teman-teman 4I gitu aja. Tadi saya kasih coding di sini adalah penambah. Oke ya, penambah.
Otomatis kalau penambah di sini apa tadi kata kunci pertama yang saya sudah kasih tahu di depan? Harus ada kata kunci apa kalau saya mau bilang tambah? Tunjangan. Tunjangan. Oke, kita cari tunjangan. Misalkan tunjangan parkir. Ini umum sekali muncul. Ketika sudah negosiasi gaji, Pak, parkiran di sini mahal. Bisa nggak, Pak? 300.000 aja gitu. 200 minimal. Kayak gitu kan biasanya. Ya saya juga gitu dulu. Masuk kerja, saya kan ditanya kan, ketika sudah deal dalam artian kontrak, deal dan sebagainya, kita kan boleh dong nanya plus minusnya. Job desk saya apa? Saya dapat apa nih? Apalagi kalau yang sudah pengalaman, nih negosiasinya, yang ini alot nih. Upah saya mau ini, mau itu, mau ini, mau itu. Apalagi emang dia tenaganya dibutuhkan. Udah tuh. Gede ditunjangan biasanya daripada digapok. Anggaplah tunjangan parkir 300, kita ambil genep-genep aja ya. Anggaplah tunjangan parkir 250.000. Sebenarnya 250.000 ini termasuk gede ya. Anggaplah dia kerja di Sudirman ya. Gaji 5 juta kerja di Sudirman. Ini mah 2 minggu kerja udah habis duit. Oke. Kemudian tunjangan apa lagi yang normal? Kita yang normal-normal aja, yang biasanya muncul teman-teman semua. Biasanya kan tunjangan makan siang. Ada nih, semenjak COVID ini karyawan nggak boleh. Atau jangan dah, kalau COVID kan tunjangan kuota lah ya. Nah, kuota. Gampang nih. Karena semuanya pasti tahu tunjangan kuota. Bahasanya kalau di gaji atau di accounting ada tunjangan telepon komunikasi. Kayak gini ya. Berapa? Oke, kasih 250.000 per bulan. Yang pakai simpati mau udah ngisi sekali habis nih. Tapi kalau yang pakai aksis mah abadi nih. Yang ngisi Bayu udah abadi nih. Ya, Bayu orang yang 100.000 50 giga lu kasih kali 5 aja tuh. Muntah itu dia. Oke. Nah, ini nanti tinggal ditambahkan. Misalkan tunjangannya cukup 2 saja. Nah, jadi seperti ini. Tapi ini masih bruto. Ya, PB kalau saya bilang, penghasilan bruto. Nanti di sini ada mekanisme yang namanya mekanisme pengurang tadi. Nah, mekanisme pengurang kata kuncinya tadi iuran atau biaya atau beban. Jadi gitu ya. Anggaplah dia belum BPJS, tapi dia sudah mulai jangan BPJS. Anggaplah dia pegawai tetap. Jadi si Ilham Jamaluddin ini udah diangkat menjadi pegawai tetap. Kalau ada pegawai tetap, otomatis apa yang muncul tadi di depan? Untuk pemotongan atau untuk kurang? Biaya jabatan. Nah, biaya jabatan. Oke, 5% tadi kan? 5% dikalikan yang ini penghasilan bruto. 275. Apakah kita pakai yang 500.000 atau pakai yang 275 ini? 275. Kita pakai yang 275 karena tidak melebihi dari yang angka 500.000 tadi. Kemudian, kalau udah pegawai tetap, pasti ada namanya BPJS. BPJS kita pakai yang paling rendah aja, 3%. Asumsinya nih nggak tahu. Kali lagi sini. Tapi kalau BPJS, seriously, kalian harus melihat buka BPJS, lihat peraturan perundang-undangannya. Ini kita ngambil asumsi cepat aja ya. Apalagi kalau teman-teman yang memang sudah kerja, dicek teman-teman yang udah kerja, BPJS saya dapat BPJS nggak? Potongannya udah bener nggak? Karena jangan sampai nanti itu menjadi sebuah kasus di akhir ketika kita mau pindah kerja atau mau resign atau mau apapun. Biasanya terjadi kayak gitu. Karena kita anggap udah tenang aja, kita nggak, atau satu sisi kita nggak tahu cara ngitungnya, sehingga kita ya udah bablas-bablas aja. Pas mau narik sesuatu ini kok beda gitu ya. Makanya ini perlu diperhatikan. Kemudian tadi apa? Biaya pensiun kan, satu lagi. Kalau udah pegawai tetap, jadi pasti ada pensiunannya nanti udah mulai dihitung. Tadi berapa persen? 2%. Dengan maksimum adalah 200.000. Kali ke sini. Maka penghasilan netonya berubah nggak nanti untuk 1 tahun? Di sini adalah penghasilan neto. Penghasilan neto itu berarti secara bahasa ketika brutonya kalian dikurangi dengan beban-beban yang harusnya kalian keluarkan.
Jadi segini, beda nggak sama yang tadi sekarang? 5.500.000-nya dikurangin ini nih. Ya mau tidak mau harus kalian keluarkan. Kayak gitu. Jadi berubah kan? Kayaknya gedean yang dia pertama, Pak, mending saya nggak punya apa-apa deh, kata si Ilham. Kayak gitu ya. Nah, ini setahun. Tinggal dikali setahun kan. Ini kali 12. Maka segini. Berubahlah PKP-nya. Kenapa? 594 kurang ini. Kalau Ilham punya anak, ya udah. Ilham nikah. Main punya anak aja nikah belum kan? Nikah dulu lah. Ilham nikah, udah. Lebih kecil lagi PKP-nya. Kenapa? 59 dikurang 54 dikurang pas setengah. Ilham punya anak lagi. Kasar gitu. Tapi gaji tetap gitu ya. Penghasilan tetap. Kayak gitu. Kurangin lagi nanti. Pajak. Karena kenapa? Penghasilannya dia cuma kuat buat nyuapin anaknya sama bininya doang. Jadi dia nggak kena potong pajak. Kayak gitu ya. Jadi Ilham kalau gajimu 5 juta, kalau kamu nggak mau kena pajak, bikinlah 2 anak dan menikah. Ya. Kalau masih mau kena pajak, berarti Ilham cukup punya 1 anak aja. Saya delete nih coba ya. Nah, bayarnya 900.000 Ilham. Iya, bayar di sini. Kecil tuh. Tapi kalau Ilham kamu nggak mau punya sama sekali, nggak mau bayar pajak, tambahlah 1 lagi ya. Nah, minus tuh. Kamu udah nggak bayar, cukup lapor aja. Eh, Tambah lagi makin minus Ilham. Jadi perbanyaklah ya. Emang anak itu banyak anak, banyak rezeki dalam arti ini benar. Ya. Nah, Ilham anak ketiga ada minusin tuh. Ini. 12 juta Ilham minusnya. Kamu lebih lebih baik dijadi apa? Lebih baik berarti kantor tidak ngeh terhadap kamu yang sudah punya anak yang harusnya sudah dinaikkan gajinya ya. Kayak gitu. Ini adalah perhitungan sampai dengan PKP. Oke ya. Sampai sini ada pertanyaan tidak? Ya teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan? Sampai PKP. Yang tanya Pak, Silakan. yang biaya pensiun itu tarifnya 2% atau 5% Pak? 2%. 5% ya. Mohon maaf. Sorry. 5%. Nah, oh ini lewat dari 275 ya. Berarti 200. Maaf. Dah, sip. 5%. Tapi yang beda adalah apa sih namanya? Batas akhirnya. Jabatan 500.000, pensiun 200.000. Sorry, karena tadi 200.000 saya pikirnya 2%. Otaknya kecepatan gitu ya. Kayak gitu, sorry. Kayak gini. Yang benar 5%. Sama-sama 5%, hanya beda di platform atasnya aja. Platform atas yang biaya jabatan 500.000, yang pensiun 200.000. Kayak gitu. Oke? Terima kasih udah diingetin. Ada lagi pertanyaan yang lain? Sampai sini aja. Kalau udah sampai sini, kita nanti skip. Saya akan mulai hitung-hitungan di sini. Karena ini yang ngaco nih di sini nih. Pasti ngaco. Dan beberapa ngaco. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, bisa kita lanjut ke PKP ya. Baru nanti ke pengisian. Pak itu tadi kalau minus kayak gimana Pak? Kalau minus sudah kamu tinggal lapor aja. Datang ke KPP, Pak, saya minus ini hitungannya. Bawa bukti potong minus, Pak. Gitu. Perusahaan juga tahu kalau kamu minus itu cuma dilaporin doang kok. Jadi kalau minus kamu tinggal datang ke KPP atau biasanya sih dari pihak perusahaan tuh udah ngasih bukti potong tuh. Ini udah kamu minus sudah deh, cuma tinggal terima doang. Jadi perusahaan tinggal lapor, kamu juga tinggal lapor dari bukti potong yang tadi kamu sudah diberikan. Kayak gitu. Udah kalau minus nggak usah mikir, justru kamu yang perlu dizakatin. Kayak gitu. Siap. Tapi tetap perlu yang namanya lapor. Tunggu sebentar ya. Maaf, tunggu sebentar. Ada telepon sebentar dari staf. Ya teman-teman,
Mungkin teman-teman bisa sambil mengisi link absensinya nih, sudah dikirimkan juga melalui room chat ya teman-teman. Ya, kita lanjut lagi ya. Ini sebentar aja, karena saya mau ngisi itu cuma sekitar 15 sampai dengan 30 menit untuk pengisian. Kita sampai jam berapa, mohon maaf, moderator? Sampai dengan jam 11, Pak. Wah, udah mau habis dong ini. Iya, Pak. Langsung aja berarti ke pengisian ya. Saya, stop share. Nah, ini dia. Tapi kalau sekarang, saya tadi minta si pihak dari teman-teman Hima ini, Pak bisa ngisi e-form nggak? Nggak bisa, mohon maaf, sangat sekali nggak bisa. Karena e-form itu bersifat privacy. Dia harus masuk melalui NPWP resmi, sehingga tidak ada yang sifatnya dummy. Uji coba atau pelatihan nggak ada. Saya pernah minta ke teman saya yang memang orang Dirjen Pajak, itu nggak dikasih, saya juga bingung gitu. Jadi yang, mohon maaf, yang bukan stan, kalau saya bilang yang bukan stan, dapetnya beginian aja. Tapi tenang aja, secara garis besar sama. Kayak gitu ya. Oke, kita mulai dari yang paling pertama dulu. Yang identitas ya isilah. Nggak mungkin kalian lupa nama kalian, ya kan? NPWP kalian kan kalian punya kartunya, pekerjaan, dan sebagainya, nomor telepon. Kayak gitu ya. Perubahan data, dan sebagainya. Gitu. Dan ini adalah orang pribadi. Nah, dari setiap ini ada A, B, C, D sampai dengan F, E, G lampiran. Yang poin A, nah ini baca nih baik-baik semuanya ya teman-teman, dibaca baik-baik. Penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan. Tadi ada nggak Bapak, waktu ngitung, ada tulisan penghasilan neto nggak? Nah, yang tulisannya sama, ceburin ke sini. Oke? Kemudian, kalau yang ini ada dalam negeri lainnya, asumsinya kalian kerja, satunya lagi buka online shop, jadi punya 2 penghasilan. Nah, kalau punya 2 penghasilan, yang satunya lagi di poin 2, ceburin ke sini. Tapi dibaca dulu, diisi sesuai dengan yang ini jumlah bagian A. Nah, dicari nih. Jadi yang ini ada lampirannya. Misalkan online shop kalian dapat berapa, nah itu dilampirkan nanti. Tapi normal, sangat normal sekali hanya mengisi yang ini. Dan biasanya yang punya online shop pun atau punya pekerjaan lain, ininya nggak diisi, biar nggak gede. Gitu ya. Biasanya fokus ke sini, yang memang ada bukti potong dari pihak perusahaan. Nomor 3, penghasilan neto luar negeri. Kalau ada, ceburin ke sini. Kalau nggak ada, nggak usah. Jadi intinya yang ada isi, yang nggak ada, nggak usah diisi. Bahkan yang ada pun kadang nggak mau diisi. Kenapa? Nanti tambah gede gitu kan. Tapi yang penting pokok atau yang secara umum diisi, isi. Contoh, saya akan kuningkan, ya. Berarti yang secara umum. Ini umum sekali, pasti harus diisi. Kayak gitu ya. Kemudian nomor 4 adalah lihat baik-baik, dibaca makanya. Jumlah penghasilan. So, 1 plus 2 plus 3. 1 plus 2 plus 3. Nah, ini adalah sum. Oke ya. Terakhir zakat. Kalau ada, isi. Kalau nggak ada, nggak usah. Tapi zakat yang seperti apa? Zakat yang memang oleh negara, si pemungut zakatnya ini diatur oleh undang-undang. Maka nomor 6, nah baca lagi. 4 kurang 5. Jadi tinggal baca ini. Insya Allah bisa kalian isi. Penghasilan tidak kena pajak ya tadi ada nggak? Waktu kita ngitung PTKP-nya. Ada kan? Kalian tinggal checklist. Yang mana nih? Kayak gitu ya. Biasanya yang ini nih. Ini pisah harta, ini gabung harta nih biasanya. Yang 2 ini. Tapi kita ngomong secara umum. Yang umum adalah yang umum ini, atau ini, kawin istri. Sorry, ini pisah harta, ini yang gabung harta, si istri. Kalau yang ini, kalau nggak salah apa ya, hubungan apa gitu, saya agak lupa nih, pemisahan apa gitu. Ya? Kenapa? Sorry.
Hidup berpisah kalau nggak salah. Ah, ya, hidup berpisah kalau nggak salah yang ini. Tapi ini jarang banget, sangat jarang. Biasanya yang normal yang ini, sampai dengan ini ya, TK. TK 0, TK 1. Ini jadi yang kotak ini isian TK 0, TK 1, TK 2, TK 3. Ini kawin 1, kawin 2, kawin 2, kawin 3. Bukan kawinnya 3 kali ya, tapi tanggungan. Nah, nanti ketika ini, kalau kalian isi ini checklist, ini kalau di sistem langsung otomatis. Tapi kalau tadi kan sesuai, udah dikasih tahu juga caranya kan. Ini tambah ini tambah ini, maka ini muncul di sini berapa 54 sekian. Maka yang 7 ini nanti 6 tinggal dikurang 7 sama dengan di poin 8. Udah kayak gitu. Yang poin 9 PPh terutang, yang inilah nanti kalau di sistem ini langsung ketika kalian mengisi PKP, nah PKP ini secara sistem ini langsung kehitung yang 5%, 10%, 5%, 15, 25, 30, 35 langsung terhitung di sini. Secara sistem langsung terhitung. Jadi ini yang tarif ya. Tapi kalau tugas nggak bisa, kalian harus hitung manual. Jadi yang poin 9 ini adalah PPh terutang atau utang pajaknya. Maka nomor 11 kita langsung. 11 adalah 9 dikurang 10. Ya, kalau ada tadi. PPh yang dipotong oleh dipungut pihak lain ditanggung oleh kredit pajak luar negeri. Ini kan biasanya tidak ada. Gitu ya, biasanya tidak ada. Biasanya jarang-jarang. Ada beberapa tapi jarang sekali. Jadi ketika kalian ada kredit pajak luar negeri, kalian boleh munculkan di sini. Gitu. Kemudian PPh yang harus dibayar sendiri atau dipotong, dipungut sendiri. Ini tadi kalau ini biasanya 12 13 adalah untuk yang yang non S. Yang pengusaha pajak. Kalian kalau kita masih 21 ini tidak umum. Kosong ini biasanya. PPh yang dibungut sendiri, dipotong sendiri ini biasanya kosong. Biasanya. Kayak gitu ya. Jadi kalau ada 25 di situ, ada kata kunci 25, lalu kalian ngerjain yang S, itu nggak usah diisi. Kenapa? Karena kalian bukan pengusaha kena pajak. Karena rata-rata kalau PPh 21, kalian adalah pegawai. Gitu ya. Jadi kosong nih. Oh, ya ada. Iya. Nah, PPh kurang bayar ini. Nah, ini yang diisi checklist. Checklistnya yang mana? Biasanya ketika kalian sudah kan di sini udah kehitung nih jumlah PPh terutang. Kayak gitu ya. Nanti akan kalau masukkan bukti potong, dimasukkan bukti potong, itu nanti di sininya paling di sini nihil 0. Kenapa? Karena udah dipotong. Kayak gitu. Jadi itu aja isiannya, makanya agak mudah. Tapi untuk mengikutkan di sininya, nah hitungan yang tadi tuh yang agak sulit. Kayak gitu ya. Kalau ngisi kalian tinggal baca aja dan minta bukti potong. Sorry. Dari yang jumlah PPh terutang ini, nanti yang akan kosong ya di sini, insya Allah. Kayak gitu ya. Jadi yang ini kosong, dari sini juga nih nanti kosong. Kenapa? Sorry, tadi yang 13A ini, yang terisi adalah yang checklist yang ini. PPh yang lebih dipotong atau dipungut. Nah, ini yang mungut si perusahaan. Jadi bukti potong, nanti ada, yang kalau yang udah kerja enak nih ngejelasinnya. Biasanya kan dapat bukti potong nih. Totalin, masukin ke yang sini. Atau di sistem otomatis masuk ke sini ketika kalian menginput bukti potong buat teman-teman semua. Kayak gitu. Nanti biasanya dia ada apa sih di sini. Kalau PPh 21 insya Allah di sini dan di sininya, sini dan di sini nihil. Kenapa nihil? Karena sudah kalian angsur. Bukti potong itu adalah angsuran kalian, jadi otomatis pasti 0. Kayak gitu. Tapi kalau yang ada tadi yang non S, nah ini pasti lebih bayar, kurang bayar pasti muncul semuanya. Kayak gitu ya. Oke, sampai sini. Ini untuk yang ini. Jadi ibarat ya kalian baca baik-baik di sini,
insya Allah sebenarnya bisa tinggal dipindahin. Jadi kenapa fokusnya adalah bukan pengisiannya, kalian ngitung dulu yang benar. Kalau teman-teman yang kerja, fokusnya adalah minta bukti potongnya dulu. Bukti potong itu ada 12. Biasanya ada 12 atau satu langsung dijadiin satu per tahun. Itu dulu, baru bisa nginput ke sini. Dari bukti potong tersebut udah sama persis seperti ini modelnya. Kayak gitu ya. Jadi kalau teman-teman yang udah kerja ketika minta bukti potong, itu bentuknya udah kayak begini nih. Tinggal cari bahasa yang sama, masukin, bahasa yang sama, masukin, bahasa yang sama, masukin. Nanti akan nihil. Kecuali kalian punya penghasilan lain yang kalian tidak akui. Nah, nanti ada kurang bayar. Nah, itu tinggal kalian main-mainin aja penghasilannya. Nih, yang teman-teman relawan pajak udah jago tuh. Oke, kita ke lampiran berikutnya. Lampiran ini bagian A agak cepat karena ini lewat tadi ya. Penghasilan neto dalam negeri. Tadi kalau ada punya penghasilan neto yang lain yang tadi di sini, yang di sini itu dari sini angkanya. Kalau kalian naruh deposito, ada dapat sewakan, ini silakan di sini dimasukkan. Kemudian penghasilan tidak termasuk objek pajak. Kalau kalian dapat bantuan, sumbangan, hibah, warisan dan sebagainya yang ada di poin ini, boleh dimasukkan sini. Boleh juga enggak. Karena ada namanya pajak itu self assessment. Terserah kalian. Tapi jangan ngaco. Dalam artian jangan gelontorin semua, jangan diumpetin semua gitu loh. Pinter-pinter kalian aja. Bagian C, daftar pemotong pemungutan oleh pihak lain. Nah, tadi kan ada bukti potong ya kan? Bukti potongnya nanti yang diinput di sini. Kayak gitu. Ini untuk mensahkan atau ada keabsahan mengenai jangan-jangan bukti potongnya palsu. Kayak gitu, hanya sekedar mengisi saja. Terakhir adalah lampiran berikutnya. Ini penghasilan yang dikenakan PPh final. Jadi kalau nanti ada sumber jenis penghasilan yang sama persis seperti yang ada 1 sampai dengan 12 ini, itu masuk ke sebagai penghasilan yang dikenakan final. Nanti perhitungannya di sini. Ini berkaitan dengan 4 ayat 2 dan pasal 15. Kayak gitu ya. Terakhir daftar harta. Daftar harta ini kalian input ke sini. Punya mobil, punya motor, punya rumah, silakan. Kalau ini nggak mempengaruhi. Tetapi nanti ini bisa menjadi landasan orang. Masa gaji 5 juta bisa punya Honda Freed, misalnya kayak gitu. Ngutangnya gimana itu mikirnya? Atau kok bisa gaji 3 juta, motornya ZX6. Ya gimana itu nyicilnya gitu. Nyicil Beat aja ngap, apalagi nyicil Ninja ZX6 kan. Jadi ini harta wanita. Oh ternyata warisan orang tua. Oh ya Allah, warisan orang tua beli motor, bukan buat mikir lagi ya. Ini daftar akhir tahun di sini taruh. Kalau punya kewajiban atau hutang juga tulis di sini. Tapi ini bukan berarti kayak Ilham tadi ngutang sama Jihan gitu. Dia aku nggak bisa yang kayak gitu. Ini utang ke bank ya. Jadi jangan nanti di sini ditulis semua. Ini anggaplah ini punya Ilham tadi ya. Nama pemberi pinjaman Jihan, Putri Olive, siapa lagi di sini? Temen dia semua gitu. Nggak gitu konsepnya. Tapi yang memberikan utang dalam bentuk misalkan kayak bank atau pegadaian atau apapun ya. Yang sifatnya resmi lah. Kalau itu minjam sama teman selesaikan secara adat. Kalau nggak selesaikan secara adat kan paling nggak masuk hukum ya. Paling hanya disumpahin aja. Gitu. Oke. Terakhir adalah, ya kalau ini masih sama persis sih. Tetapi yang menjadi poin penting adalah yang 1, 2, dan 3 ini. Oke. Mohon maaf jika agak cepat karena kita juga sampai jam 11. Jika ada pertanyaan atau mungkin maaf, saya kembalikan ke moderator. Iya Bapak, maaf. Mungkin bisa dilanjutkan sampai dengan jam 11:30 jika ada materi yang harus disampaikan lagi, Pak. Oke. Ini jadi lebih ke arah sesi tanya jawab aja ya kita sampai 11:30 ya. Baik, Pak. Ini saya dapat pertanyaan dari Tiara Safira. Terima kasih banyak. Bagaimana karyawan dihitung harian? Bagaimana ya Pak? Terima kasih. Yang dihitung harian pada akhirnya akan dijumlahkan juga sebenarnya. Tetapi, nah ini yang saya jadi agak sulit untuk menerangkannya adalah karena tidak ada daminya. Makanya kemarin yang tugas dari Bapak, saya minta cari YouTube. Jadi ketika kalian masukkan ke
ke aplikasi. Jadi pajak itu punya aplikasi untuk PPN namanya SPT PPN. Untuk PPh 21 ada namanya ISPT 21. Jadi ada aplikasi sebelum masuk ke sini. Aplikasi resmi dari Dirjen Pajak. Tapi itu hanya bisa masuk kalau punya NPWP perusahaan. Nah, itu yang menjadi PR. Kita nggak punya NPWP perusahaan dan harus minimal punya dummy. Tapi kalau di YouTube biasanya ada yang ngasih tahu caranya. Bagaimana cara ngitungnya? Sama persis cara ngitungnya. Jadi Tiara hitungnya sama persis. Tetap dibulanin. Jadi dia gaji harian nih. Gajinya harian. Anggaplah saya sama Tiara sudah kontrak kerja, kamu kerja gajinya harian. Kan kalau udah kontrak kerja kan kamu pasti sama saya udah pasti kan. 3 bulan tapi harian gitu. Di situ saya kan sudah bisa kalkulasi nggak per bulannya kamu dapat berapa. Kan kamu udah kerja nih sama saya. Kamu kontrak kerja sama saya 3 bulan. Oke, gaji kamu harian. Tapi kan kamu sudah fix sama saya 3 bulan ke depan kan. Kayak gitu. Ada yang kayak gitu. Atau misalkan yang biasa, yang normal. Upah buruh. Buruh pun, dia maunya digajinya nggak per harian loh. Jangan salah. Walaupun dihitungnya harian, dia tetap maunya gitu. Kalau harian 50.000, sama dia langsung habis. Makanya kadang sama mereka ditahan. Lebih baik langsung bek. Minggu, ini akan menjawab juga yang mingguan. Di sebulan kan juga. Gitu. Tetapi, nah ini ada tetapinya. Yang kerjanya harian, kalau kayak upah buruh dan kayak upah buruh dan sebagainya, normalnya mereka tidak akan kena potong pajak. Oke ya, yang buruh harian dan sebagainya. Tetapi, nah ini ada tetapi, kita ngomong yang hariannya event organizer, kemudian apapun intinya yang memang dia project 1 hari selesai atau kayak event acara gede gitu yang sifatnya harian, itu dia langsung dipotong. Ini ingat baik-baik, langsung dipotong 5%. Jadi Tiara dia kerja harian, ngisi acara di mana, anggaplah dia band, dikasih honorarium atau insentif fee hariannya sekali manggung, nah kayak gitu 60 juta gitu. Nanti itu langsung dipotong 5% oleh penyelenggara. Dan ini ingat, perhitungan ini hanya boleh dilakukan penghitungan kepada perusahaan atau orang atau siapapun yang memang diberikan hak untuk melakukan namanya potong pungut. Jadi nggak sembarangan ngitung kayak gini. Kalau perusahaan kok boleh Pak? Ya karena dia sudah diberikan hak potong pungut. Kayak event organizer dia udah diberikan hak potong pungut. Kayak gitu. Jadi kalau yang harian lalu modelnya event, itu jatuhnya adalah insentif atau fee atau honorarium. Dia langsung kena 5% dari mau berapa. Mau kamu misalkan di insentif 1 harinya 1 M. Kamu udah orang hebat lah, bintang hebat. Ya Raffi Ahmad kan sekali manggung 3 miliar kan. Anggaplah kayak gitu, 1 miliar atau 500 juta gitu sekali kamu manggung. Dari 500 juta tersebut kamu langsung dikenakan pajak 5%. 21-nya langsung kena 5%. Bapak juga kayak gitu. Bapak misalkan ngisi acara jadi pembicara seperti ini, misalkan di perusahaan dikasih uang 15 juta, itu Bapak langsung kena potong PPh 21, 15 juta Bapak dikalikan 5%, kayak gitu Tiara. Oke ya, semoga bisa menjawab. Ada lagi yang lain? Ya, dari teman-teman mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi terkait materi yang sudah disampaikan, bisa melalui fitur raise hand atau bertanya langsung atau dikirimkan melalui room chat ya teman-teman. Silakan mungkin. Terutama ini buat teman-teman yang Bapak ajarin gitu. Maksudnya mata kuliahnya sama Bapak. UTS kalian ini soalnya. Mungkin ada pertanyaan atau ada yang ini buat teman-teman semua. Kalau bingung tanya aja, biar kalian tidak tersesat. Iya nih teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan?
Kayaknya sih udah jago sih kayaknya. Ya, insya Allah kayak udah pada hebat nih, udah pada jago. Nanti kita lihat di sesi presentasi UTS nih, yang terutama yang untuk anak-anak Bapak nih ya. Pak Safir, mau nanya deh Pak. Ya, Jar. Berarti yang harta-harta itu di perhitungannya nggak dihitung kan ya? Cuma dimasukinnya di ISPT aja. Iya, benar sekali. Sudah mulai menjebak kan kemarin. Saya rasa udah mulai pusing tuh lihat soal ya kan. Udah soalnya cuma chattingan. Kayak gitu. Nih, oh iya, sorry, anak 4A kan belum lihat soalnya ya. 4A, kalau di sini ada anak-anak 4A, ketua kelompoknya jika sudah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mulai mempersiapkan diri, ya mulai chat Bapak akan kirim soalnya. Kalau anak 4B D3, 4B S1, 4C S1 udah insya Allah sudah mempersiapkan dengan basmalah dan mental. Dwi Ari. Apa bedanya untuk pisah harta? Pisah harta berarti dihitung masing-masing. Begitu doang. Istri sendiri, suami sendiri, udah bayar. Jadi kewajiban perhitungannya suami sendiri, kewajiban perhitungan istri sendiri. Habis itu mereka sama-sama saling lapor. Udah, itu pisah harta. Kayak gitu, oke? Sesimpel itu. Kalau yang tadi tuh yang HB jujur, Bapak belum dapat tuh. Yang HB, belum pernah dapat kasus yang HB. Karena bingung juga gitu ya. Bedanya agak mirip dengan yang PH gitu, yang pisah harta. Agak-agak mirip gitu, pisah harta ini hubungan yang beda lagi apa gitu kan, sama aja ibaratnya agak-agak mirip gitu. Oke, tapi jarang bener-bener sampai udah 12 tahun apa 15 ya hampir 15 tahun lah Bapak di pajak, di akuntansi pajak kayak gini gak pernah ketemu yang HB gitu. Unik banget kayaknya kalau dapet yang itu tuh yang tadi ya. Tapi kalau pisah harta hanya si suami hitung, istri ngitung, sama-sama lapor masing-masing. Kayak gitu. Ada pertanyaan lagi? Ya Pak, ada pertanyaan dari Utami Anggraini. Pak, kalau istri punya bukti potong, suami juga punya bukti potong, tetapi NPWP-nya bergabung, itu bagaimana ya Pak? Berarti digabung harta. Di istri gabung harta. Pakainya yang punya suami. Walaupun bukti potongnya punya istri. Kayak gitu ya. Tapi kalau mau mudah ya, mau mudah. Ini juga pertanyaannya agak rancu, Pak. Kalau istri punya bukti potong, suami juga punya bukti potong, tapi NPWP-nya bergabung. Kalau sama-sama punya bukti potong, pasti NPWP-nya punya masing-masing. Ya, pasti punya masing-masing, nggak mungkin gabung gitu. Jadi yang biasanya gabung adalah yang salah satu tidak punya NPWP. Tapi kalau mau mudah, istrinya punya sendiri, suami punya sendiri, kayak gitu. Kalau enggak, ya udah. Tadi kalau punya sendiri-sendiri, gabung harta, ikut NPWP suami, walaupun punya NPWP sendiri, kayak gitu. Ya Nawal, silakan Muhammad Nawal, tadi raise hand. Monggo. Ya, yang Pak. nanya anak kelas saya semua nih tahu dia udah mulai dijebak soal ini kan. Kalau yang PTKP sampai 128 juta itu kasusnya gimana Pak? Saya pernah nemu contoh soal begitu dah. Itu berarti gabung harta. Gabung harta. Pak bisa gede banget Pak? Karena gabung harta. Kan gabung harta, 54-nya jadi 2. Oh, di 54 kuncinya jadinya Pak. Yes, di 54. Ini udah mulai melek nih, langsung ngecek ke soal, gue yakin nih. Iya Pak, bener Pak. Oke, makasih banyak Pak. Di sini sih ketawa-tawa, gue nggak tahu nanti kalau udah maju presentasi, kalau nggak greget-greget sendiri tuh. Apalagi kemarin udah dikasih baseline nilainya 65 buat yang diem aja kan. Udah otomatis C UTS itu. Yo, silakan lagi yang mau tanya. Yang 4C mah masih bingung, saya yakin yang anak 4C. Anak 4A masih bingung, dia belum dapat soal soalnya. Dia belum dapat soal nih. Ilham masih cengengesan deh, ntar dia belum dapat soal.
Ya, silakan. Monggo. Kita sampai jam tadi diberikan perpanjangan waktu. Silakan, Pak. silakan. Ya Pak, mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan lagi? Silakan. Buat yang teman-teman nanti yang dari empati, paling pengisian kita agak lebih simpel. Karena teman-teman yang empati ini memang posisi udah pada gawe, udah pada kerja. Udah tahu deh caranya. Hanya tinggal di refresh ulang. Ya, siapa yang masih kebingungan? Silahkan. Buat semuanya. Karena nanti ini jadi pertanyaan berentet. Kalau sudah, gimana? Oh, Kolis. Iya Bapak, monggo. ada yang raise hand Pak. Kolis, monggo Kolis. Saya mau nanya dong Pak, kalau misalkan Apa? selama setahun pegawai ini mengalami pindah-pindah kerja mulu kayak, jadi kan NPWP perusahaan berganti-ganti, ada banyak tuh. Terus kalau Ya. banyak kasus kayak gini tuh jadinya malah lebih bayar atau kurang bayar. Sebenarnya tuh cara ngitung yang benernya gimana sih Pak? Jadi gini, ada dua tadi. Kalau tadi kamu bilang dia pindah-pindah ya Kolis ya, pasti dia bukan pegawai tetap. Pasti dia bukan pegawai tetap. Even dia pegawai tetap pun, dia tetap mempunyai hak. Jadi Kolis, biar tidak bingung, yang orang pindah-pindah ini, dia pasti menerima bukti potong kan? Kan kamu mengisi SPT itu berdasarkan bukti potong. Halo? Kedengeran nggak, Kolis? Sorry. Kolis? Moderator, terdengar suara saya? Iya Pak, Takutnya. iya Pak, terdengar Pak. Oke. Jadi fokusnya adalah ke bukti potong, Kolis. Even dia pindah-pindah, kalau kamu pegang bukti potong, ujung akhir pada saat pelaporan akan tetap nihil. Kalau dia sesuaikan dengan bukti potong. Tapi kalau dia tidak punya bukti potong atau tidak disesuaikan dengan bukti potong yang ia punya, yang akan terjadi umumnya adalah kurang bayar. Yang umumnya terjadi kurang bayar. Tapi kalau si perusahaan sudah keburu memasukkan, menginput bukti potongnya dia, dan bukti potongnya hilang sehingga dia lupa menginput, itu yang terjadi lebih bayar. Jadi balik lagi kan, fokusnya adalah di bukti potong. Kamu mau pindah-pindah karena suatu hal, tetap minta bukti potong per bulan. Beda dengan pegawai tetap. Kalau pegawai tetap biasanya yang dia udah kerja setahun, itu bukti potongnya udah dapat yang setahun. Kayak gitu. Tapi kalau yang non tetap atau pegawai mingguan dan itu, biasanya enggak. Biasanya dapatnya bukti potongnya dia per project atau per bulan atau per dia kerja, per masa dia kerja. Kayak gitu, Kolis. Semoga bisa menjawab. Jadi penghasilan netonya tuh dijumlah dulu semua gitu Pak? Atau gimana penghasilan brutonya? Penghasilan netonya tambah-tambahin dulu semua? Iya, tapi berdasarkan bukti potong ya. Pasti nihil kalau berdasarkan bukti potong. Jangan asal gitu. Jangan kayaknya saya kemarin kerja di sini 3 juta. Nah, kalau itu udah salah. Pasti kamu udah pasti kalau nggak kurang bayar, lebih bayar. Tapi kalau kamu berdasarkan bukti potong, 100% pasti nihil. Jadi balik lagi, berdasarkannya tadi, bukti potong yang penting kamu pegang. Itu ya, Kolis ya. Bisa terjawab, Kolis ya. Tadi Nawal mau nanya lagi atau gimana? Kepencet Pak tadi. Oh, kepencet, oke. Semoga bisa menjawab yang Kolis tadi ya. Apa masih bingung, Kolis? Gimana nih? Apa cukup Pak? Cukup ya. Jadi poin pentingnya adalah kamu pegang bukti potong, udah pasti nih ya. Kalau nggak pegang, nah itu. Kalau nggak pegang, ya kalau nggak up, ya down. Kalau nggak kurang bayar, ya lebih bayar. Karena terjadi selisih tadi kan. Kurang bayar kalau kamu nggak mengakui, lebih bayar kalau yang perusahaan mengakui kamu lupa narok atau lupa nginput. Kayak gitu aja. Jadi teman-teman di sini semua, terutama yang sudah bekerja, always pegang bukti potong. Pegang selalu bukti potong, minta selalu bukti potong. Karena itu yang menjadi dasar teman-teman semua untuk melihat berapa sih perpajakan saya, berapa sih yang dipotong. Kayak gitu ya. Mungkin moderator pertanyaan terakhir sebelum kita akhiri, karena udah 11.20.
Iya Pak, mungkin Ada apakah pertanyaan terakhir? pertanyaan lagi dari teman-teman? Kalau tidak ada mungkin Pak, bisa saya izin bertanya. ya, silakan. Pak Safir, saya izin bertanya. Ya, Kalau silakan Putri. semisal si Ah, pegawai ini mempunyai 2 bukti potong. Nah, nanti ketika mereka melaporkan SPT-nya itu gimana, Pak? maksudnya 2 bukti potong gimana nih? Iya, 2 bukti potong. Jadi si pegawai ini tuh kayak kerja di 2 perusahaan gitu, Pak. Ya dua-duanya dilampirin, selesai. Dua-duanya. Namanya kan Berarti kan namanya, dijumlahin kayak gitu ya, Pak? iya, kan namanya self assessment. Kalau sampai bukti potongnya kamu nggak ngakui salah satu, pasti kurang bayar. Pasti kurang bayar, yakin banget. Oh, berarti penghasilan dari perusahaan pertama sama penghasilan di perusahaan kedua itu digabung kayak gitu, Pak? Ya, tapi base-nya tetap dari bukti potong. Oh, baik, Pak. Tapi terkait PTKP-nya itu tetap satu kan, Pak, yang dipakai? Ya kamu kan nggak mungkin dong di perusahaan yang A kamu bilang kawin, di perusahaan B bilang tidak kawin. Apalagi mau cowok gitu kan. Di perusahaan A bilang status saya kawin, tapi di perusahaan 2 saya bilang saya punya anak 3 Pak gitu. Lucu jadinya kan, nggak mungkin yang itu. Toh kan baseline untuk menginput PTKP kan KTP sama KK. Nggak mungkin kakak kamu ngasih kakak ke perusahaan A, kakaknya siapa gitu, terus yang ke B kakaknya siapa, nggak mungkin dong kamu tim X gitu, terus minjem misalkan gini, Putlo minjem kakaknya Ilham gitu, nggak mungkin kan. Jadi baseline-nya tetap di situ, PTKP pasti satu lah ya. Jangan kamu ada ya Putlo gitu, mau ngelamar kerja di mana kamu mau menipu-nipu apa status gitu, kamu mau nyari jodoh di sana apa gimana ya. Nggak, jadi tetap PTKP dihitung satu, ya. Oh iya, Pak. Iya, soalnya kemarin itu sempat kejadian, Pak, kayak di 2 perusahaan gitu. Tapi PTKP-nya itu digabung gitu, Pak. Jadi, semisal di PTKP di perusahaan pertama itu PTKP-nya 58 juta. Terus di PTKP kedua juga 58 juta. Itu digabung gitu, jadi Enggak ditambahin gitu, lah, Pak. itu ngaco dia. Yang digabung penghasilannya, yang dihitung PTKP-nya. Oke, Pak, makasih Pak Safir. Karena pasti nihil, pasti jatuhnya nihil. Karena kalau baseline tadi Bapak bilang, kalau baseline-nya bukti potong, pasti dia nihil. Kenapa? Karena dia udah dipotong, dia tinggal gabungin aja. Pengakuan jatuhnya. Ingat, self assessment, jadi pengakuan. Kalau nanti nggak diakui salah satu, bukannya menjadi nihil, tapi untuk menihilkannya butuh lagi ya nipu-nipu dikit lah di penghasilannya, dinaikin, dikurangin, yang relawan pajak udah paham tuh kemarin cara naikin turunin sampai nihil tuh. Tapi ingat, ini untuk SPT penghasilan pribadi teman-teman semua. Yang seperti ini bisa dikerjakan dengan metode yang tadi, yang agak barbar tadi lah. Yang penting baseline dari bukti potongnya jelas. Tapi sebelum saya tutup ya, tetapi untuk pengisian SPT masa perusahaan atau badan, kalian nggak boleh seperti ini. Harus benar-benar berdasarkan apa yang terjadi di lapangan, dan kalaupun mau bermainlah dengan peraturan perpajakannya. Bermainlah di peraturan di mekanisme koreksi fiskalnya. Sampai kalian salah hitung di situ, itu akan bisa kena denda dan bisa kena surat panggilan. Jadi kalau kalian masih yang ranah pribadi dan dengan baseline yang jelas yaitu bukti potong, insya Allah kalian aman. Karena kemarin saya kemarin habis penutupan di dana pensiun UHAMKA, Pak Rektor sama Pak Ustadz Thohirin ya, UTS. Saya rasa pada tahu lah kalau anak FEB UTS ya. Ustadz Thohirin bilang, kasihan yang bayar pajak, kenapa nggak bayar zakat gitu. Serba salah ya, kita muslim nggak kenal pajak. Makanya kalau saya kemarin waktu oleh Bu Umu Kaprodi Ekis, Pak ajarin pajak dong anak Ekis, itu bertentangan saya. Dalam Islam tidak mengenal pajak, kita mengenal zakat. Dan dari zaman Nabi patokannya jelas 2,5% kagak berubah. Gitu kan. Kalau pajak mah tiap tahun pemerintah butuh uang, ada tuh perubahan. Kayak sekarang aja PPN. Mana ada
10% dan naik 11% kan. Kemarin dia kuis banyak yang salah di situ. Ya, 11%. Kayak tadi aja lah PPH 21. Kemarin mentok di 30, sekarang naik ke 35. Lah zakat dari zaman Nabi lu mau gedenya seberapa, bayar 2,5%. Nggak mampu bayar zakat, lu yang dijakatin. Kan gitu aja konsepnya kan. Saya nggak bisa bayar zakat, Pak. Ah, berarti Anda penerimanya. Nih saya kasih Anda kan gitu kan. Iya, udah selesai. Umat Islam kan simpel aja kayak gitu. Saya nggak mampu, Pak. Ya, Kak, berarti saya yang dizakatin lah. Kalau umat Islam kan harus ada harga diri, dalam artian saya harus berusaha, jangan sampai saya yang dizakatin mulu. Saya tahun depan harus bisa berzakat ke orang. Berarti kan ada ibarat ada kemampuan, kemauan dan doa kepada Allah, ya Allah naikinlah rezeki saya biar saya bisa zakat lah. Masa saya mulai dizakatin kan sedih kayaknya gitu kan. Jangan gitu ya. Ini kalau tadi kemarin Pak Ustadz Thohirin bicara, ya make sense. Jadi ketika anak ekis disuruh ngajar pajak, lucu jadinya. Nah, satu konsep ketuhanan, satu konsep kemanusiaan. Bukan berarti Bapak mengajarkan bahwa pajak itu tidak penting, karena pada akhirnya pajak ini kan memang uang negara gitu. Ketika kita umat Islam di negara yang mayoritas seperti ini kan kita ikut ulil amri kita gitu ya. Dengan harapan bahwa pajak yang kita bayar ini itulah yang menjadi fitrahnya kita gitu. Dalam artian fitrah kita semoga menjadi sesuatu lah. Ya walaupun pada kenyataan di lapangan tidak seperti itu ya. Kayak gitu. Oke. Mungkin itu saja dari Bapak yang bisa di-sharing ke kalian. Semoga pertemuan singkat ini bisa bisa menjawab rasa ingin tahu kalian, terutama yang sedang ujian sama Bapak. Untuk yang teman-teman di 4I, mungkin nanti ujiannya hal-hal seperti ini, tentu dengan mekanisme-mekanisme yang jauh lebih sederhana yang bisa kalian perhitungkan. Tapi khusus anak kalian bisa nanti untuk bisa survive mencari pekerjaan yang jauh lebih baik kayak gitu. Oke, silakan saya kembalikan ke moderator. Ya, baik, karena teman-teman sudah tidak ada yang ingin ditanyakan lagi dan Pak Safir juga sudah memberikan closing statement-nya. Sekali lagi terima kasih banyak ya Bapak atas penyampaian materinya. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin. Amin ya Untuk Rabbal Alamin. selanjutnya ada kuis dan Bapak bisa stay di Zoom atau bisa beraktivitas kembali ya Pak. Oke, terima kasih banyak. Mungkin Terima kasih juga. sebelum kuis sama-sama kita ucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Semoga materi yang kita sharing session lah, saya nggak mau bilang materi lah, sharing session ini bisa bermanfaat, bisa membawa keberkahan. Itu aja. Terima kasih banyak buat panitia dan undangannya, sehingga saya juga bisa sekaligus ngajar ke teman-teman saya yang memang ada utang satu mata kuliah, jadi saya tinggal absen doang nih ke teman yang utang mata kuliah ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak izin live ya. Iya Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak. Ya, sama-sama. Terima kasih Pak. Oke.